Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi yang berjudul yaitu vitamin. Dengan anggota kelompok yaitu Anissa Azahra dengan NPM 22130235, Rani Dia dengan NPM 22130236, Adelia dengan NPM 2213023662 dan Zikra Imanda dengan NPM 2213023070. Baiklah, materi yang pertama akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Anissa Azahra. Kepada Anissa saya persilakan. Baik, terima kasih. Materi yang pertama yaitu vitamin. Vitamin berasal dari kata vita dan amin. Vita berarti esensial untuk kehidupan, sedangkan faktor anti beri-beri yang diduga berperan sebagai tersebut adalah suatu ikatan amin. Pang, seorang sarjana biokimia bangsa Polandia pada tahun 1912, untuk pertama kalinya memperkenalkan istilah vitamin atau amin yang vital. Slide selanjutnya. Definisi vitamin. Definisi vitamin yang pertama merupakan molekul organik kecil yang ada dalam makanan yang dibutuhkan dalam jumlah kecil. Kemudian, vitamin merupakan kelompok nutrien yang dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk berbagai fungsi biokimiawi dan yang umumnya tidak disintesis oleh tubuh sehingga harus dipasok dari makanan. Vitamin merupakan sekelompok senyawa heterogen dengan berbagai fungsi metabolik yang harus ada pada makanan dalam jumlah kecil untuk mempertahankan integritas metabolik normal. Dan vitamin merupakan berperan penting dalam fungsi-fungsi tubuh seperti pertumbuhan, pertahanan tubuh, dan metabolisme. Kemudian, klasifikasi vitamin berdasarkan kelarutannya. Klasifikasi vitamin berdasarkan kelarutannya itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, vitamin yang larut dalam lemak terdiri dari vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Kemudian, vitamin yang larut dalam air yaitu ada vitamin B kompleks yang terdiri dari vitamin B1 hingga B12 dan vitamin C. Slide selanjutnya. Adapun vitamin yang larut dalam lemak. Kebutuhan vitamin yang larut dalam lemak dapat dipenuhi bukan hanya oleh asupan vitamin itu sendiri, namun juga dapat dipenuhi oleh asupan prekursornya. Kemudian jika berlebihan akan dikeluarkan oleh tubuh, melainkan akan disimpan. Vitamin larut dalam lemak akan diserap secara difusi pasif, kemudian di dalam dinding usus digabungkan dengan kilomikron atau lipoprotein dan yang kemudian diserap sistem limfatiknya yang kemudian bergabung dengan saluran darah untuk ditransportasikan ke hati. Kemudian kurang stabil jika dibandingkan dengan vitamin B, dapat dipengaruhi oleh cahaya dan mengalami oksidasi dan terdiri dari unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Kemudian tidak terdapat di semua jaringan. Selanjutnya, adapun vitamin yang larut dalam air. Terdapat di semua jaringan, vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin B kompleks dan vitamin C. Tidak disimpan melainkan akan dikeluarkan oleh sistem pembuangan tubuh. Vitamin langsung diserap melalui saluran darah dan ditransportasikan ke hati. Tidak hanya tersusun atas unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen saja. Tidak memiliki provitamin dan sebagai prekursor enzim-enzim serta relatif lebih stabil namun pada temperatur berlebih menimbulkan masalah. Adapun fungsi vitamin, membantu proses metabolisme tubuh, kemudian menjaga kebugaran tubuh, menghambat proses penuaan, mempercepat proses penyembuhan penyakit, menjaga jaringan epitel agar tetap sehat, pertumbuhan tulang dan gigi tetap normal, dan penglihatan normal pada cahaya remang. Selanjutnya yaitu vitamin A. Vitamin A sendiri berasal dari retinoid yang terdiri dari beberapa bentuk yaitu retinol, retinaldehida, dan asam retinoat yang hanya ditemukan dalam makanan dan berasal dari hewan. Adapun struktur vitamin A sebagai berikut. Selanjutnya, vitamin A sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada vitamin A prabentuk dan vitamin
provitamin A. Vitamin A prabentuk ini terdiri dari retinol, retinal, asam retinoat, dan ester retinil. Provitamin A terdiri dari alfa, beta, dan gamma karoten. Pada tumbuhan vitamin A ada dalam bentuk karotenoid yang terdiri dari karoten dan senyawa terkait dari dan banyak yang merupakan prekursor vitamin A. Karena senyawa-senyawa ini dapat diuraikan untuk menghasilkan retinaldehida, yang kemudian retinol dan asam retinoat ini alfa, beta, dan gamma karoten serta kriptosantin secara kuantitatif adalah karotenoid provitamin A terpenting. Slide selanjutnya. Adapun struktur vitamin A dari retinol, retinaldehida, retinoik acid, dan beta karotin. Selanjutnya, vitamin A sendiri pertama kalinya dikenal sebagai faktor nutrisi esensial oleh Elmer McCollum pada tahun 1915. Kemudian, vitamin A sendiri ini dapat diisolasi dari minyak ikan hati. Kemudian, vitamin A larut dalam lemak, tidak larut dalam air. Vitamin A tahan terhadap panas, cahaya, dan alkali, dan vitamin A tidak tahan terhadap asam dan oksidasi. Selanjutnya, adapun manfaat vitamin A. Pertama, menciptakan tubuh yang tahan terhadap infeksi, kemudian memelihara jaringan epitel agar dapat berfungsi dengan baik, membantu sistem imun atau kekebalan tubuh, antioksidan yang dapat melindungi sel dari radikal bebas, serta mendorong produktivitas hormon steroid. Sumber vitamin A dapat dari wortel, ubi, labu kuning, bayam, tomat, pepaya, buah peach atau persik, dari susu, mangga, keju, telur, dan pisang. Adapun kelebihan dan kekurangan dari vitamin A. Kelebihannya, hilangnya nafsu makan, mual, berat badannya menurun, pusing, luka di sudut mulut, bibir pecah-pecah, rambut rontok, dan nyeri tulang. Ketika kekurangan vitamin A, mengalami rabun senja, katarak, infeksi saluran pernapasan, menurunnya daya tahan tubuh, kondisi kulit yang kurang sehat, terhentinya pertumbuhan sel, pertumbuhan gigi yang terganggu, serta perubahan bentuk tulang. Penggunaan dosis vitamin A pada wanita dewasa sebanyak 4.000 IU, pada ibu hamil sebanyak 5.000 IU, dan pada ibu menyusui sebanyak 60.000 IU. Baik, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baiklah, terima kasih Anissa. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Adelia mengenai vitamin B. Pada Adelia saya persilakan. Baik, selanjutnya yaitu vitamin B. Vitamin B1 berasal dari tiamin, mengandung zat sulfur, tio, dan nitrogen amine. Molekul tiamin terdiri dari cincin pirimidin yang terikat dengan cincin tiazol tiamin dalam bentuk koenzim tiamin trifosfat TPP atau trifosfat TTP, memegang peranan esensial dalam transformasi energi, konduksi membran dan syaraf, serta dalam sintesis pentosa dan bentuk koenzim tereduksi dari niasan. Vitamin B1, bentuk aktif vitamin B1 yaitu tiamin fosfat, di mana reaksi konversi tiamin menjadi tiamin difosfat tergantung oleh enzim tiamin di fosformensasi dan ATP yang terdapat di dalam otak dan hati. Berfungsi sebagai koenzim dalam sejumlah reaksi enzimatik dengan mengalihkan unit aldehida yang telah diaktifkan pada reaksi dekrolisasi oksidatif asam N-keton dan reaksi transketolase. Adapun struktur vitamin A. Sifat vitamin B1 yaitu kristal putih kekuningan larut dalam air, tidak stabil dalam keadaan bebas, keadaan kering cukup stabil, keadaan asam tahan panas, keadaan basah tidak tahan panas dan oksidasi,
Kehilangan pada pemanasan tergantung pada lama pemasakan, pH, suhu, jumlah air yang digunakan, dan tahan suhu beku. Metabolisme vitamin B1. Tiamin diabsorbasi dalam usus secara aktif dalam jumlah terbatas, disimpan di hati, ginjal, jantung, otak, dan otot. Bila terlalu banyak, kelebihannya dibuang melalui air kemih. Adapun manfaat vitamin B1, mencegah penyakit, beri-beri, mengkonvertisasi karbohidrat menjadi energi, mengoptimalkan fungsi otak, mengurangi resiko gigitan nyamuk, dan menjaga kesehatan otot. Adapun sumber vitamin B1 yaitu daging, ikan, telur, kacang hijau, kacang polong, nanas, anggur, semangka, asparagus, bayam, terong, paprika, brokoli, dan wortel. Bila kelebihan vitamin B1 yaitu ruang kulit, hipertensi, palpitasi jantung atau jantung berdebar, agitasi atau kelebihan. Bila kelemah kekurangan vitamin B1 yaitu beri-beri, sindrom Wernicke-Korsakoff, sembelit, kegagalan jantung, kurang nafsu makan, hilangnya kontrol saraf, dan menyebabkan kematian. Vitamin B2. Vitamin B2 berasal dari riboflavin yang merupakan satu jenis dari vitamin B kompleks yang larut dalam air. Berwarna kuning, mempunyai sifat stabil terhadap panas dalam asam pH netral, mudah tereduksi dan tahan terhadap senyawa pengoksidasi. Riboflavin berperan penting dalam metabolisme penghasilan energi. Bentuk vitamin dari B2 yaitu flavin mononukleotida (VMN) dan flavin adenin dinukleotida atau VAD. FMN dibentuk oleh reaksi fosforilasi riboflavin yang tergantung pada ATP, sedangkan FAD disintesis oleh reaksi selanjutnya dengan ATP di mana bagian AMP dalam ATP dialihkan kepada FMN. FMN dan FAD berfungsi sebagai gugus prostetik enzim oksidoreduktase di mana gugus proteksinya terikat erat tetapi non-kovalen dengan apoterinya. Adapun struktur vitamin B1. Adapun sifat vitamin B2, vitamin B2 bersifat kristal padat berwarna merah, oranye, cair, hijau kekuningan, dan bersifat fluorescent, sedikit larut terhadap air, agak stabil terhadap panas, lebih stabil daripada tiamin, peka terhadap sinar matahari. Manfaat vitamin B2 yaitu membantu metabolisme lemak, karbohidrat, dan protein di dalam tubuh, mengatur aktivasi kelenjar tiroid, memperkuat antibodi dalam tubuh, mencegah jerawat, memastikan pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi dan jaringan tubuh, menjamin kesehatan kulit, kuku, dan pertumbuhan rambut. Adapun sumber vitamin B2 yaitu olahan susu, ragi, hati, tiram, jamur, brokoli, alpukat, salmon, mackerel, dan belut. Adapun kelebihannya yaitu tekanan darah menjadi rendah, mengalami kelelahan, anemia atau kekurangan darah, mengalami mual dan muntah. Adapun kekurangannya menghambat kerja metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, menyebabkan gangguan adrenal. Selanjutnya vitamin B3. Vitamin B3 berasal dari niacin yang merupakan vitamin yang larut dalam air. Secara umum terdiri atas dua jenis yaitu asam nikotinat dan nikotinamid. Niacin berfungsi sebagai komponen koenzim nikotomidat adenin dinukleotida (NAD) dan nikolotimida adenin dinukleotida fosfat yang berada di sumu sel dan berperan sebagai faktor berfungsi oksidoreduktase yang terlibat dalam glikolisis, metabolisme asam lemak, pernapasan jaring, dan detoksifikasi. Adapun bentuk vitamin aktif dari B3 yaitu
nikotinamida, adenin, nikoloidit, nicotinamin, adenit, nikolotaid, fosfat atau NADP. Adapun sumber vitamin B bisa lihat pada PPT. Adapun sifat vitamin B3, nikotimin asid dan nikiamid merupakan kristal putih larut dalam air, stabil terhadap panas, cahaya, udara, dan alkali. Tidak rusak oleh pengolahan dan pemasakan normal. Adapun metabolisme vitamin B3, niacin diabsorpsi dengan mudah dalam usus, dalam tubuh, kemudian diubah menjadi koenzim. Penyimpanan dalam tubuh sangat terbatas, sebagai besar diekskresikan sebagai bentuk meti dalam urin. Adapun manfaat vitamin B3 yaitu membantu pencernaan dan mengikat sekresi cairan lambung, membantu mengobati penyakit pelarga, menstabilkan gula darah, menurunkan kolesterol, mendukung pemrosesan genetik di dalam sel, dan membantu memproses lemak. Adapun sumber vitamin B3, jamur, daging, ikan tuna, hati domba, ikan salmon, telur, dada ayam, mangga, dan asparagus. Kelebihannya tinggi kadar gula darah, sakit kepala, tingginya kadar asam urat, iritasi kulit, dan hati disfungsi. Adapun kekurangannya, terganggunya sistem pencernaan, otot mudah kram dan kejang, badan lemas, muntah serta mual-mual. Selanjutnya yaitu vitamin B5. Vitamin B5 yang dikenal asam pentotenat merupakan kristal putih yang larut air, rasa pahit, lebih stabil dalam keadaan larut daripada kering, serta mudah terurai oleh asam alkali dan panas kering. Vitamin B5 merupakan vitamin yang kurang stabil terhadap panas dan kondisi lingkungan yang asam maupun alkali. Vitamin B5 mempunyai bentuk yaitu pentehidni dan kalsium pentotenat. Sifat vitamin B5 yaitu kristal putih, rasa pahit dan larut dalam air, merupakan minyak yang lengket warna kuning muda, larut dalam air dan alkohol, tidak stabil terhadap asam, basa, dan panas, lebih stabil dalam keadaan larut daripada kering, stabil dalam larutan netral. Metabolisme vitamin B5, asam pantotenat diabsorpsi dalam usus, mengalami fosforilasi oleh ATP hingga terbentuk 4 fosfopontoneat. Penambahan sistein dan pengeluaran gugus karboksilnya mengakibatkan penambahan tiotanolamina 4-fosfofanidein sehingga menghasilkannya dalam jaringan akan diubah menjadi KOA. Manfaat vitamin B5 yaitu membantu perkembangan dan memperkuat antibodi dalam tubuh, mencegah degenerasi sistem saraf, mencegah dan memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak, menjaga dan memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak, mencegah radang sendi. Vitamin B5 sumbernya yaitu ikan unggas, kacang-kacangan, kuning telur, kembang kol, hati, pisang, sereali alami, jeruk, yogurt, alpukat, dan keju. Kelebihannya, kelelahan, depresi, busuk, nyeri sendi, gastroenteritis, kehilangan cairan tubuh, metabolisme yang tidak benar. Kekurangannya, lesu kronis atau fatigoid, jerawat, hambatan pertumbuhan, rambut cepat pemutih, hipolikemia, muntah-muntah, kejang-kejang perut, insomnia, dan kesemutan pada telapak tangan dan kaki. Vitamin B6 adalah vitamin yang larut air yang terdiri dari sebuah grup dengan 6 komponen. Vitamin B6 berfungsi menjaga fungsi otak dan memproduksi sel merah. Sekitar 80% vitamin B6 total dalam tubuh adalah piridoksal fosfat di otot, sebagian besar
berkaitan dengan glikogen fosforilase. Sifat vitamin B6 yaitu kristal tak berwarna dan larut dalam air. Tahan terhadap panas biasa tetapi dengan pemanasan. Yang larut lama bisa rusak. Vitamin B6 juga rusak oleh suasana alkali dan sinar UV. Piridoksal kurang stabil dibandingkan piridoksin, tidak tahan pada suhu beku. Metabolisme vitamin B6. Vitamin B6 diabsorpsi dengan baik di dalam usus, dalam jaringan diubah menjadi koenzim, diekskresikan dalam urin sebagai 4 periodic acid, yaitu metabolit yang tak aktif. Manfaat vitamin B6 yaitu pembentukan sel darah merah, mengoptimalkan fungsi otak, sintesis protein, pemecahan protein, sistem kekebalan tubuh, dan menjaga kadar gula darah. Sumber vitamin B6 yaitu daging, paprika, ikan, asparagus, bayam, pisang, kentang, alpukat, sawi, keju. Kelebihannya menyebabkan kerusakan saraf, mengganggu pertumbuhan janin dan kaki, mati rasa dan kesulitan berjalan. Kelebihannya, kulit bersisik, anemia, gangguan ginjal, gatal-gatal, terganggunya pertumbuhan gigi. Vitamin B7 yang dikenal sebagai biotin merupakan derivat imidazol yang disintesis oleh bakteri. Membentuk biotin aktif dalam bentuk karboksil biotin. Peranan karboksil biotin yaitu adanya beberapa enzim yang aktivitasnya tergantung pada biotin, antara lain free-forward karboksilase, asteryl-CoA karboksilase. Sifat vitamin B7 yaitu kristal putih dalam keadaan kering, stabil terhadap panas, udara, dan cahaya. Kelarutan dalam air terbatas, lebih larut dalam alkohol, dalam bentuk larutan, tidak tahan terhadap oksigen, asam kuat, basa, serta UV. Metabolisme vitamin B7 yaitu biotin diabsorpsi dalam usus halus. Biotin dapat dibuat oleh mikroorganisme dalam usus manusia. Manfaat vitamin B7 yaitu berperan dalam metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak, membantu pembentukan hormon, membantu mencegah uban dan rambut rontok, mencegah dermatitis. Sumber vitamin B7, roti gandum, hati, wortel, kedelai, telur ayam, kacang almond, susu sapi, stroberi, susu kambing, dan pisang. Kekurangan vitamin B7 yaitu antibodi menurun, kerontokan rambut, anemia, dan depresi. Vitamin B9 yaitu asam folat adalah salah satu vitamin termasuk dalam kompleks vitamin B, merupakan salah satu unsur penting dalam sintesis DNA. Unsur ini diperlukan sebagai koenzim dalam sintesis pirimidin. Bentuk antifolat terdiri atas cincin petredin terikat dengan asam asam amino benzoat yang bersama membentuk asam petroat dan asam glutamat. Vitamin B9 bentuk aktif dari vitamin B9 yaitu asam tetrahidrofolat, merupakan pembawa unit-unit satu karbon yang aktif dalam berbagai reaksi oksidasi yaitu metil, metilen, metenil, formil, dan foromimino. Sumber vitamin B9 mensintesis DNA, RNA, dan sekaligus dapat memperbaikinya, membantu pertumbuhan serta perkembangan sel, membantu produksi sel darah merah, menghindarkan dari kecacatan pada bayi, meningkatkan kesehatan otak. Metabolisme vitamin B9, asam folat di dalam hati diubah menjadi folik asid yang merupakan bentuk asid daripada folik asid. Perubahan ini dipercepat dengan adanya vitamin C. Manfaatnya mensintesis DNA, RNA sekaligus dapat memperbaikinya, membantu serta
perkembangan membantu serta pertumbuhan sel, membantu produksi sel darah merah, menghindari dari bayi kecacatan, meningkatkan kesehatan otot. Sumber vitamin B9, biji bunga matahari, seledri, kacang-kacangan, wortel, daging, labu, kuning telur, alpukat, bayam, dan pepaya. Kelebihannya, insomnia, kejang, ruam, mati rasa, dan kesemutan. Kekurangannya melahirkan prematur, anemia, keguguran, cacat otak, bayi dengan bibir sumbing, emosi tinggi, tidak bisa berjalan dengan tegak, dan gangguan hati dan gangguan jantung. Vitamin B12. Vitamin B12 atau kobalamin adalah vitamin larut air esensial untuk kesehatan darah dan fungsi saraf. Hanya mikroorganisme yang mampu menghasilkan kobalamin, termasuk di antaranya algae, bakteri, dan jamur. Sehingga dengan demikian kobalamin hanya terdapat pada pangan hewani. Metabolisme vitamin B12 memerlukan faktor insterik yang terdapat dalam getah lambung untuk proses absorpsi. Absorpsi terjadi di ileum dalam darah terikat dengan protein serum, diekskresikan melalui urin dan disimpan di dalam hati. Manfaat vitamin B12, koenzim penting dalam metabolisme asam amino, merangsang pembentukan sel darah. Sumber vitamin B12, hati, udang, ikan, kerang, susu, keju, telur, dan daging. Kelebihannya, anemia perinosa, akterofik gasteris, asma, kelelahan, serangan jantung, diare, dan kulit yang memucat. Kekurangannya, melahirkan prematur, anemia, keguguran, cacat otak, emosi tinggi, tidak bisa berjalan tegak, dan gangguan jantung. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Adelia. Yang selanjutnya yaitu mengenai vitamin C. Nama lain dari vitamin C adalah asam askorbat. Vitamin C ini merupakan kristal putih yang mudah larut dalam air yang merupakan suatu reduktor yang kuat. Struktur vitamin C mirip dengan struktur monosakarida, tetapi mengandung gugus enediol. Strukturnya dapat teman-teman lihat pada PPT. Selanjutnya adalah asupan harian vitamin C. Kebutuhan harian vitamin C ini pada setiap usia dan jenis kelamin itu berbeda-beda. Untuk usia 0-10 tahun berkisar antara 25-30 mg. Untuk pria maupun wanita usia 11-14 tahun membutuhkan vitamin C harian sebesar 35 mg, sedangkan di atas 15 tahun membutuhkan sekitar 40 mg. Dan pada wanita hamil, kebutuhan vitamin C di atas 10 mg, sedangkan pada ibu menyusui yaitu lebih dari 30 mg. Adapun manfaat vitamin C bagi tubuh, yaitu vitamin C memiliki peranan bagi fisiologi tubuh manusia antara lain membantu membentuk dan memelihara substansi segmen intraseluler dalam jaringan ikat dalam tubuh, membantu pembentukan sel-sel darah merah dan sumsum tulang, penurunan kadar kolesterol, terlibat dalam mekanisme imunitas dalam rangka daya tahan tubuh terhadap berbagai serangan penyakit dan toksin, memperbaiki sel-sel yang rusak akibat radikal bebas, menghambat penuaan dini, menghambat sel kanker, terutama kanker paru-paru, prostat, payudara, usus besar, dan empedu dan otak. Kemudian ada defisiensi vitamin C. Defisiensi ringan ditandai dengan timbulnya kelelahan, anoreksia, nyeri otot, dan mudah stres dan infeksi. Sedangkan defisiensi berat menimbulkan penyakit skorbut. Defisiensi asam askorbat juga menimbulkan sariawan, penyakit yang ditandai dengan ulkus, gusi seperti spons, gigi yang ompong, pembuluh darah yang rapuh, pembengkakan sendi, dan anemia. Vitamin C ini sebenarnya merupakan vitamin yang relatif tidak toksik. Konsumsi vitamin C berlebihan juga dapat menyebabkan rebound scurvy. Adapun sumber vitamin C yang berasal dari buah-buahan diantaranya ada jeruk, lemon, jambu biji, kiwi, stroberi, pepaya, mangga, dan nanas. Dan bersumber dari sayur-sayuran ada paprika merah dan hijau, brokoli, kubis Brussels, kembang kol, bayam, dan tomat. Kemudian yaitu vitamin D. Vitamin D ini bersifat larut dalam lemak dan tidak larut dalam air. Vitamin D banyak ditemukan dalam minyak hati ikan.
Ada 2 macam vitamin D, yaitu vitamin D3 atau kolekalsiferol terdapat dalam minyak hati ikan. Vitamin D2 atau kalsiferol berasal dari ergosterol yang telah mengalami radiasi oleh sinar ultraviolet. Adapun sumber vitamin D, terdapat dua sumber vitamin D, yaitu sumber endogen dan eksogen. Sumber endogen ini merupakan sumber dominan, yaitu vitamin D yang disintesis ketika sinar ultraviolet B atau UVB dari sinar matahari mengenai lapisan epidermis dan dermis kulit. Sumber eksogen yaitu berasal dari makanan yang dikonsumsi dan suplemen vitamin D. Namun sumber yang berasal dari makanan saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan vitamin D dalam tubuh. Sumber vitamin D yang berasal dari sinar matahari. Terpapar sinar matahari 5-30 menit setiap 2-3 kali per minggu sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan vitamin D tubuh. Waktu yang baik untuk berjemur di bawah sinar matahari yaitu mulai dari pukul 11 hingga 14. Ketika sinar UVB memuncul dan relatif stabil yaitu 1-2 mID per jam, kebutuhan vitamin D pada tubuh dapat dipenuhi sebesar 80-100% oleh vitamin D yang disintesis pada kulit ketika terpapar sinar matahari secara langsung. Kemudian yang bersumber dari makanan, vitamin D yang bersumber dari makanan ini dapat dibedakan menjadi 3, yakni yang berasal dari sumber asli, ASI, dan suplemen. Sumber vitamin D yang berasal dari sumber asli diantaranya ikan salmon, ikan makarel, ikan tuna, minyak hati ikan kod, jamur, dan kuning telur. ASI yang kandungannya baik mengandung vitamin D sekitar 22 IU per liter untuk anak. Pemberian suplemen vitamin D biasanya untuk mengatasi kondisi defisiensi vitamin D3. Selanjutnya adalah manfaat dari vitamin D. Vitamin D ini penting untuk kesehatan tulang dan gigi karena dapat membantu penyerapan kalsium, mencegah osteoporosis dan rakitis. Nutrisi ini juga memperkuat sistem imun, mengurangi risiko penyakit kronis seperti jantung dan diabetes, serta mendukung kesehatan mental dengan mengurangi risiko depresi. Vitamin D ini membantu menjaga fungsi otot dan mobilitas terutama pada lansia. Selanjutnya mengenai vitamin E akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ranidia. Kepada Ranidia saya persilakan. Baik, selanjutnya vitamin E. Vitamin E adalah vitamin larut dalam lemak yang penting bagi kesehatan tubuh. Dikenal terutama karena sifat antioksidannya. Vitamin ini berfungsi melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas, molekul reaktif yang dapat berkontribusi pada berbagai penyakit degeneratif termasuk penyakit jantung dan kanker. Adapun bentuk vitamin E yaitu alfa, beta, gamma, delta, tocopherol, dan alfa, beta, gamma, delta, tocotrienol. Bentuk struktur vitamin E. Selanjutnya sumber vitamin E ada selada, kacang-kacangan, asparagus, pisang, stroberi, biji bunga matahari, buncis, ubi jalar, ayam, kuning telur, ragi, kecambah, havermut, susu, gandum, minyak kedelai. Manfaat vitamin E: meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menghambat penuaan dini, mendukung kesehatan kulit, meningkatkan peluang kehamilan, menjaga kesehatan mata, mencegah penyakit jantung, mendukung kesehatan paru-paru, meningkatkan kualitas sperma. Kekurangan vitamin E, yang pertama nyeri saat berjalan pada remaja, kejang otot, osteoporosis, reumatoid arthritis, multiple sklerosis, Parkinson, diabetes, kanker, Alzheimer, osteopenia, hipertensi, penyakit jantung. Definisi vitamin K. Vitamin K adalah sekelompok vitamin larut
vitamin larut lemak yang sangat penting bagi tubuh, terutama dalam proses pembekuan darah. Terdapat dua bentuk vitamin K, yaitu vitamin K1 filoquino yang umumnya ditemukan dalam sayuran hijau seperti bayam dan brokoli, dan vitamin K2 menaquino yang berasal dari produk hewani dan bakteri usus. Bentuk vitamin K1 filoquinone, bentuk utama vitamin K yang ada dalam tanaman. K2 menaquinone, rangkaian bentuk tak jenuh polirenoid dari vitamin K. Ketiga, menedion, senyawa induk seri vitamin K tidak ditemukan dalam bentuk alami. Adapun struktur vitamin K. Manfaat vitamin K: memelihara kadar normal faktor-faktor pembeku darah yang disintesis dari hati, mengontrol kadar gula darah, membantu proses pembekuan darah, mencegah osteoporosis, mengurangi siklus menstruasi berlebihan, mencegah rasa mual dan muntah pada awal wanita hamil. Kekurangan vitamin K, darah suka membeku, terhambatnya pertumbuhan tulang janin, gusi berdarah, dan pendarahan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rani. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada audiens yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, kepada Arbaiti, saya persilakan. Baik, terima kasih Rikra untuk kesempatannya. Saya Arbaiti Novia Rahma dengan NPM 2213023015. Di sini saya ingin bertanya, mengapa vitamin yang larut dalam air seperti vitamin B dan juga C itu cenderung tidak disimpan dalam tubuh, sedangkan vitamin yang larut dalam lemak seperti A, D, dan A, D, E, K dapat disimpan. Baik, terima kasih Arba. Selanjutnya kepada Hoirunisa, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya izin off cam karena terkendala sinyal. Saya Hoirunisa dengan NPM 2213023034 izin bertanya, bagaimana interaksi antara vitamin D dan kalsium dalam proses homeostasis kalsium tubuh? Apa dampaknya pada kesehatan tulang jika terdapat defisiensi vitamin D? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan Hoirunisa dan Arbaiti sudah kami tampung. Selanjutnya kami membutuhkan waktu untuk mendiskusikan pertanyaan dari Arbaiti dan Hoirunisa.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Hoirinisa, yaitu bagaimana interaksi antara vitamin D dan kalsium dalam proses homeostasis kalsium tubuh. Apa dampaknya pada kesehatan tulang jika terdapat defisiensi vitamin D? Vitamin D dan kalsium ini memiliki hubungan erat dalam menjaga homeostasis kalsium tubuh dan kesehatan tulang. Vitamin D dalam bentuk aktifnya kalsitriol meningkatkan penyerapan kalsium dari usus, mendukung reabsorpsi kalsium di ginjal, dan membantu mobilisasi kalsium dari tulang saat kadar kalsium darah menurun. Jika vitamin D tidak mencukupi, penyerapan kalsium akan terganggu, sehingga tubuh mengambil kalsium dari tulang untuk mempertahankan kadar darah. Hal ini dapat menyebabkan gangguan mineralisasi tulang, seperti riketsia pada anak-anak dan osteomalacia pada orang dewasa, serta meningkatkan risiko osteoporosis. Oleh karena itu, kecukupan vitamin D dan kalsium sangat penting untuk menjaga kekuatan dan kesehatan tulang. Bagaimana Hoirunisa? Apakah jawabannya sudah cukup? Baik, terima kasih Zikra atas jawabannya, sudah cukup. Oke, sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Arbaiti, yaitu pertanyaannya, mengapa vitamin larut dalam air seperti vitamin B dan C cenderung tidak disimpan dalam tubuh, sedangkan vitamin larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K dapat disimpan? Yaitu vitamin larut dalam air seperti vitamin B dan C cenderung tidak disimpan dalam tubuh karena mereka mudah terlarut dalam cairan tubuh dan sebagian besar dikeluarkan melalui urin jika tidak digunakan. Namun sebaliknya, vitamin larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K diserap bersama lemak dari makanan dan disimpan dalam jaringan lemak serta hati yang memungkinkan tubuh menggunakannya saat dibutuhkan. Izin menambahkan punya Anissa karena pada vitamin A, D, E, dan K itu mekanisme tubuhnya itu dapat memastikan ketersediaan vitaminnya itu meskipun asupan makanannya itu tidak selalu konsisten. Apakah bisa dimengerti, Arba? Bisa dimengerti Adel dan Nisa. Terima kasih. Baik, itulah tadi presentasi dan sesi tanya jawab dari kelompok vitamin. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live nggak sih? Boleh live nggak? Habis ini ngapain?